Shalom, apa kabar buat teman-teman kelas 12? Selamat datang di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Nah, untuk pembelajaran PKN pada bab 1, kita akan mempelajari tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, langsung saja kita masuk di slide PowerPoint yang sudah saya buat. Nah, jadi teman-teman, pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 1. Bisa kalian lihat di buku cetak PKN halaman pertama. Langsung saja. Nah, jadi teman-teman, di materi kali ini, bab 1, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Salah satunya, yang pertama, tentang makna dan hak kewajiban warga negara. Teman-teman, waktu di kelas 11, serasa sudah menjelaskan atau kita pernah belajar bersama-sama tentang hak asasi manusia. Nah, saya mau mengulas sedikit tentang materi kelas 11. Hak asasi manusia secara umum adalah kebutuhan mendasar setiap manusia, seperti kehidupan, kebebasan, dan kebahagiaan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, oleh karena kita hidup dan berada di tempat atau wilayah yang disebut negara, maka kita harus melihat pengertian hak kita sebagai warga negara. Nah, hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Nah, jadi ada perbedaan yang sangat mendasar tentang hak asasi manusia yang kita sudah pelajari di kelas 11 dengan hak warga negara yang akan kita pelajari di kelas 12. Perbedaannya terletak di hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Nah, teman-teman, jadi berbeda antara hak asasi dan hak warga negara. Kita bisa melihat contoh-contoh perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara. Nah, kalau hak asasi manusia, untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, jadi kalau hak asasi manusia itu pengertiannya yang mendasar adalah untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu contoh. Ya, jadi kan karena kita ini negara Indonesia memiliki berbagai macam agama atau keyakinan. Nah, kita mempunyai hak untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kemudian contoh yang lain juga, hak asasi manusia, contohnya bebas berpergian, misalnya ke luar negeri, atau bebas kalian mau pilih sekolah di mana, setelah setelah SMA kalian bebas untuk mau lanjut perkuliahan di perguruan tinggi lainnya, bebas. Nah, kalau hak warga negara,
Hak warga negara ini contohnya seperti mendapat perlakuan yang sama di mata hukum, karena kita negara hukum, berhak mendapatkan pendidikan, kan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, itu ada di pasal 31 ayat 1. Dan juga berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dan lain-lain sebagainya. Nah, itu contoh perbedaan hak asasi manusia dan hak warga negara kalau kita berbicara secara umum. Nah, teman-teman yang ada di kelas 12, selanjutnya kita akan melihat ada dua prinsip dari hak warga negara. Pertama, ada hak konstitusional, dan yang kedua, hak hukum. Nah, di sini kita bisa melihat, saya juga akan menjelaskan tentang apa itu hak konstitusional. Nah, jadi hak konstitusional ini hak-hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar. Kita tahu bersama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah landasan hukum kita atau konstitusional. Nah, jadi contoh dari hak konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 45 tentunya adalah setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Itu salah satu contoh. Ada di pasal 28D ayat 4. Nah, sedangkan hak-hak hukum contohnya berhak untuk didampingi dalam kasus hukum dan mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, atau yang istilah bilang equality before the law, kedudukan sama di mata hukum. Nah, jadi dua prinsip ini ada di hak warga negara. Saya lupa bilang tadi yang hak hukum pengertiannya yaitu hak-hak hukum yang timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Contoh yang tadi saya bilang, mendapat perlakuan yang sama di depan hukum, berhak untuk didampingi dalam kasus hukum, dan lain-lain sebagainya. Oke, next. Nah, bagaimana dengan kewajiban? Ada kewajiban asasi manusia, ada juga kewajiban warga negara, seperti ada hak asasi dan ada hak warga negara. Kewajiban juga seperti itu. Kewajiban asasi manusia dan kewajiban warga negara. Nah, kalau kewajiban asasi manusia adalah kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki orang tersebut. Sementara, kalau kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Nah, contoh kewajiban asasi manusia. Kita kan ada hak untuk hidup. Hak asasi manusia, hak untuk hidup. Nah, merupakan sebuah kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati hak hidup orang lain, terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau dia warga negara lain. Nah, jadi setiap orang berhak untuk hidup. Nah, contoh kewajiban asasi sekali lagi harus menghormati hak hidup orang tersebut. Itu kalau kewajiban asasi manusia. Kalau kewajiban warga negara ini saya kasih contoh, misalnya wajib ikut serta
dalam usaha bela negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar tahun 45. Tapi juga wajib, contoh yang lain, wajib mematuhi aturan lalu lintas seperti yang diamanatkan juga oleh Undang-Undang Lalu Lintas. Nah, itu perbedaannya antara kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Nah, teman-teman, meskipun berbeda antara hak dan kewajiban yang sudah saya jelaskan tadi, ada hubungan yang saling berkaitan antara hak dan kewajiban warga negara. Kenapa dikatakan saling berkaitan? Karena keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Contoh, seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Dalam hal ini, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada saat belajar di Zoom karena akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru. Jadi, seseorang atau teman-teman siswa kelas 12 boleh mudapa kalian pihak untuk memperoleh pengetahuan kalau kewajiban dilaksanakan. Jadi, kalian akan mendapatkan ilmu karena guru wajib untuk memberikan ilmu tersebut. Nah, sebaliknya, ketika seseorang tidak memenuhi kewajibannya, maka dia tidak akan memperoleh haknya. Nah, ini bisa jadi berakibat pada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban kalau seseorang tidak memenuhi kewajibannya, tapi dia menuntut haknya. Nah, kita bisa lihat pada slide selanjutnya, akan terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kalau, sekali lagi, tidak dijalankan kewajibannya, dia menuntut hak, atau haknya sudah dapat tetapi tidak dilaksanakan kewajibannya, akan timbul pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, ini beberapa contoh pelanggaran hak dan kewajiban. Pelanggaran hak warga negara Indonesia, pelecehan seksual, tindak kriminalitas, pembunuhan, perbudakan, penghambatan tumbuh kembang anak, tidak adanya perlindungan bagi anak, anak-anak dan remaja, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini pelanggaran hak yang banyak terjadi di negara kita. Pembunuhan, ya, kita ingat kejadian tahun 98, tragedi Trisakti, dan banyak sekali nyawa berjatuhan. Kemudian juga masih banyak teman-teman kita yang belum mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan ekonomi. Tapi juga tidak adanya perlindungan untuk anak-anak. Dalam hal ini masih banyak juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini contoh-contoh pelanggaran hak dan contoh-contoh pelanggaran hak warga negara Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian juga ada pelanggaran kewajiban. Nah, pelanggaran kewajiban warga negara Indonesia. Itu ada pelanggaran lalu lintas yang saya bilang tadi, tidak membayar pajak, mengkhianati negara, penyelundupan barang, pengedaran barang-barang terlarang, narkotika, ganja, dan lain-lain. Nah, ini wujud dari eh, ketika kita tidak atau ketika kita menuntut hak kita, tetapi
kewajiban kita tidak laksanakan, maka akan timbul seperti pelanggaran-pelanggaran yang di slide ini. Nah, oke, barangkali itu dulu yang bisa saya jelaskan. Nanti di pertemuan berikut kita akan membahas tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif Pancasila. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman kelas 12 dan bisa dipelajari kembali untuk menjadi satu pegangan ketika saya akan kasih tugas nanti. Sekali lagi terima kasih yang sudah memperhatikan materi di dalam video ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.